Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Gita Birbam. Kali ini kita akan membahas suatu pertanyaan dari teman-teman Kicau Mania. Bagaimana caranya agar murai batu yang dipeliharanya menjadi gacor? Agar murai menjadi gacor ya, tentunya ada suatu persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, burung harus dalam kondisi sehat. Yang kedua, burung harus dirawat dengan baik, tepat, dan konsisten. Bagaimanakah perawatan yang tepat tersebut? Perawatan yang tepat adalah perawatan yang diberikan sesuai dengan karakter daripada murai yang dipelihara. Artinya, pemberian ekstra puding harus kita sesuaikan dengan karakter. Kadang memang menjadi suatu kesulitan tersendiri bagi Kicau Mania untuk mengetahui karakter daripada murai yang dipeliharanya. Karena apa? Karena murai tersebut belum gacor, artinya belum bunyi. Jadi secara penampakan memang dia belum kelihatan apakah murai yang dipelihara tersebut fighter ataupun super fighter. Untuk memudahkan kita di dalam menentukan ekstra puding ya, saya akan mengajak teman-teman untuk mereview ke belakang. Mungkin kalau teman-teman sering melihat konten-konten yang ada di channel YouTube ya, pada saat diwawancara seorang pemenang ditanyakan bagaimana takaran ekstra pudingnya. Rata-rata burung-burung juara itu ekstra pudingnya adalah 10 ekor saja per hari. Dan biasanya ini diberikan 2 kali sehari. 5 pagi, 5 sore. Kalau kita ingin menggacorkan burung kita yang belum kita ketahui karakternya, ada baiknya kita mengambil amannya saja untuk jangka panjang. Misalnya, burung yang kita pelihara tersebut, kita berikan jangkriknya maksimum 70% saja dari takaran jangkrik burung-burung juara tersebut. Artinya kita berikan 7 ekor saja per hari. Ini sudah cukup buat burung tersebut. Namun ekstra puding saja tidaklah begitu saja bisa membuat burung tersebut menjadi gacor. Karena ada unsur lain yang harus juga dilakukan oleh seorang Kicau Mania, yaitu mandi. Burung harus dilatih mandi di dalam keramba. Kemudian cara memandikannya jangan dipaksa atau disemprot ya. Biarkan saja burung tersebut mandi dengan sendirinya. Jadi teman-teman harus cari kesukaan daripada burung ini. Apakah dia ingin mandi tiap hari, atau sekali 2 hari, atau sekali 3 hari. Kemudian kalau kita sudah mengetahui berapa kali dia mandinya,
dalam 1 minggu. Yang tidak kalah pentingnya adalah penjemuran. Untuk penjemuran, ini wajib teman-teman lakukan ya. Durasinya bisa saja antara 5 sampai 15 menit saja, ini sudah cukup. Kenapa saya katakan bahwa ini wajib dilakukan? Karena jemur ini banyak sekali manfaatnya. Pertama, manfaatnya adalah bisa mengurangi resiko depresi. Yang kedua, untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Dan yang ketiga adalah untuk menghindari resiko gangguan pada tulang. Jadi 3 inilah manfaat jemur yang perlu teman-teman ketahui. Kemudian untuk lamanya berjemur ya, itu teman-teman bisa sesuaikan dengan kondisi burungnya. Artinya kalau dia cuma mampunya 5 menit atau 10 menit, itu sudah cukup. Karena waktu yang disarankan untuk berjemur itu sebenarnya adalah 5 sampai dengan 15 menit saja. Yang ketiga, umbaran. Umbaran ini perlu teman-teman lakukan. Tujuannya adalah untuk melatih fisik daripada burung kita menjadi prima. Kemudian ada lagi tambahan pakan yang perlu teman berikan agar burung menjadi gacor, yaitu kroto. Kroto ini sebenarnya adalah pakan yang bisa menyebabkan burung menjadi gacor. Efek daripada pemberian kroto ini ya, ini memang akan meningkatkan suhu tubuh daripada murai batu kita. Untuk itu pemberiannya harus betul-betul ditakar dengan baik. Mungkin teman-teman bisa berikan sebanyak 1 sendok teh saja per hari sudah cukup. Berapa kali pemberiannya dalam 1 minggu? Teman-teman bisa berikan 3 kali saja dalam 1 minggu, itu sudah cukup. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pemberian cacing. Jadi cacing ini sangat penting sekali teman berikan, walaupun dalam 1 kali seminggu ya, sudah cukup. Kenapa cacing ini harus kita berikan ya? Karena cacing ini juga bisa menetralkan birahi daripada murai batu kita. Artinya kalau sebelumnya kita berikan kroto, dia birahinya akan meningkat. Dengan pemberian cacing ini, dia akan menormalkan kembali birahinya. Sebenarnya untuk menggacorkan burung yang tidak bermasalah, perawatan dengan yang kita berikan sedemikian rupa itu sudah cukup akan membuat burung menjadi gacor. Kemudian untuk burung yang macet bunyi ataupun drop mental harus dijauhkan dengan burung lainnya. Artinya dia tidak mendengar suara burung lainnya, apalagi suara murai batu. Kemudian teman-teman bisa tempatkan burung tersebut
di tempat yang ada suara gemericik air. Jadi ini semacam terapi juga yang bagus buat burung yang mengalami stres atau macet bunyi. Untuk sementara, pemasteran kita tiadakan dulu. Kemudian untuk pengembunan belum perlu dilakukan. Dan untuk penjemuran harus kita lakukan. Kenapa? Karena penjemuran seperti yang saya sebutkan di awal ya, penjemuran bisa mengurangi resiko depresi. Jadi ini sangat baik sekali bagi burung-burung yang macet bunyi ini. Di samping itu, teman-teman juga harus berikan vitamin 1 kali seminggu. Itu sudah cukup untuk membuat burung menjadi sehat. Kemudian untuk burung yang macet bunyi harus di full kerodong. Kroto bisa diberikan setiap hari ya, tapi dengan takaran yang terbatas ya. Bisa kita berikan 1 sendok teh saja, itu sudah cukup. Unsur yang terpenting di dalam menangani burung yang stres atau macet bunyi atau yang belum gacor ya, adalah bagaimana teman-teman menghindari agar burung yang dirawatnya tersebut tidak mengalami stres. Untuk itu, lakukanlah perawatan dengan hati. Artinya burung jangan dikasari. Jadi pernah saya menonton suatu acara di suatu TV swasta. Pada saat itu acara yang saya tonton adalah bagaimana seekor beruk ya, atau monyet ya, yang dirawat dari kecil, kemudian dilatih dia untuk menjadi pemanjat pohon kelapa yang andal. Jadi pada saat itu yang ditanyakan oleh pewawancara, bagaimana Bapak bisa melatihnya dengan baik? Sang pemilik menyatakan bahwa rawatlah dengan hati. Oke, teman-teman, sampai jumpa di konten berikutnya.